Kalau hendak memahami hadis, belajarlah cara memahami hadis. Ini hadis hasan kah? Ini hadis sahih kah? Ini hadis dhaif kah? Ini hadis mudallas kah? Ini hadis mu'an'an kah? Ini hadis musalsal kah? Ini hadis marfu' kah? Ini hadis maqtu' kah? Ini hadis mauquf kah? Nama hadis itu banyak. Dan orang sekarang, tapi kalian semuanya Pak, masalah itu malas. Ini perawinya siapa namanya? Masuk kadang ini di dalam kitab-kitab hadis Bukhari. Masuk, oh ini bisa Sahihul Bukhari, dalam kitab Bukhari hadisnya hadis sahih. Bagaimana perawi ini riwayat hidupnya? Nah, itu diteliti, itu dikenal yang disebut muhaddits. Ini ayat Quran turunnya di mana? Mekah kah? Madinah? Apabila di Mekah namanya ayat Makkiyah, kalau di Madinah namanya ayat Madaniyah. Quran itu turun di ketika Rasulullah ngapain? Karena Quran itu turun berdasarkan kejadian yang terjadi, kasus-kasus yang terjadi di zaman Rasulullah. Jibril membawa ayat, dijelaskan oleh Rasulullah. Penjelasan Rasulullah itu hadis. Quran turun diperbuat Rasulullah, perbuatan Rasulullah itu jadi hadis, namanya hadisul af'al, hadis yang berhubungan dengan perbuatannya Rasulullah. Apabila diam Rasulullah jadi hadis juga, namanya hadis takrir. Diamnya Rasulullah itu tanda Rasulullah setuju. Kadang perlu Rasul ngomong, diam Rasulullah setuju, karena Rasul tidak pernah diam kalau urusan kemungkaran. Orang ini takutan menyampaikan kebenaran, takutan orang mungkar wani nang baik kalau ini. Terus lagi, berarti Quran dan hadis. Nah ini perlu dicatat di sini. Quran dan hadis itu di zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah. Karena Rasulullah di masa hidupnya Rasulullah, Jibril membawa ayat. Pertanyaan, di zaman kita Bang, awal kembali kepada Quran dan hadis, adakah Jibril turun membawa ayat? Nah, makanya memahami agama ini jangan setengah-setengah. Ditambah lagi ulama ahlus sunnah, ada namanya ijma' dan qiyas. Menambahnya itu menunjukkan bahwa Quran dan hadis sumber ajaran agama Islam ini sampai hari kiamat. Ini sebelum membahas lebih dalam nih, kita banyak tertipu. Zaman sekarang kita banyak tertipu dan tidak mau ingin tahu. Tidak mau ingin tahu. Mari kita kembali ke Al-Quran, ke hadis. Itu zamannya Rasulullah. Kasus-kasus yang terjadi di zaman Rasulullah, turun Jibril membawa ayat, selesai permasalahan. Karena Rasulullah selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selama Rasul di Mekah 13 tahun, selama Rasul di Madinah 10 tahun. Sampai memimpin haji wada, terakhir turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Al-yawma, hari ini ujar Allah Ta'ala, akmaltu lakum, sudah aku sempurnakan kepada kalian, dinakum, agama kalian. Apa agama kalian itu? Wa atmamtu alaikum ni'mati, juga aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, sudah aku sempurnakan kepada kalian nikmatku. Sambungan ayat, wa raditu lakumul islam madinah, dan aku ridho kepada kalian Islam sebagai agama kalian. Berarti kalau selain Islam
Pahami ya baik-baik. Wa raditu lakumul Islama dina. Ayat ini disalahartikan. Nah ini. Berarti guru Udin kalau sudah Quran ini sempurna, hadis sudah sempurna, ini ayatnya sudah sempurna, ngapain ditambah-tambah lagi? Kenapa ada haulan? Kenapa ada maulidan? Kenapa maka ada burdan? Apa ditambah-tambah? Orang itu menambah kamu amalan kah? Nah, ini penting juga nih. Ini Salafi Wahabi gencar-gencarnya nih, dananya kuat. Masalah misalnya haulan, misalnya kita ke situ dulu. Mana ada haulan di zaman Nabi? Pernahkah mau Rasulullah? Pernahkah mau sahabat? Nah, kayak itu. Menimbang ini masalah haulan ada di baknya. Ulu kita tahu hubungan ini. Sedikit kalau bahas. Mari kita kembali ke Al-Quran hadis. Apakah Quran hadis itu adalah lengkap? Jadi harus ada acara-acara haulan. Habis kajian Pandir, habis. Berarti dia anti haul. Anti haul karena kadang pernah diajarkan oleh Rasulullah, kadang pernah diajarkan oleh sahabat. Oleh mereka pun ketemu sama Rasulullah. Karena dia ngomong nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Di mana dia tahu ini? Hal itu. Kalau kadang pernah diajarkan oleh Guru Sukri, orang ketemu harus sama Guru Sukri, karena Guru Sukri masih hidup. Kalau benar-benar nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dari mana sumber kata-kata pian itu nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Karena kita sama-sama tidak sejalan dengan Rasulullah. Mana mata rantainya? Kendaraan aja ada nomor rangka, itulah. Kendaraan ada nomor rangka lah, mobil kan? Bukan ada nomor rangka gaya di kepolisian. Di mana? Jadi biar muncul asumsi seperti itu. Ada pernah haulan dilakukan oleh Rasulullah. Kita sama-sama hidup dari zaman Rasulullah. Berarti guru-guru kita salah yang adakan haulan. Gurunya guru kita salah yang adakan haulan. Guru Salman Jalil, abahnya Guru Wil dan Pak Guruannya Guru Sokompol hadir di haulan Syekh Muhammad Rasad Al-Banjari. Berarti salah semua guru-guru kita itu. Ini gara-garanya gak pernah dilakukan oleh Rasulullah, gak pernah dilakukan sahabat. Adalah haulan Sayyidina Abu Bakar, adalah haulan Sayyidina Ali, adalah haulan Sayyidina Utsman. Nah, lalu Bapak Ibu ini, apa isi haul? Itu aja dulu. Isi haul itu apa? Isi haul itu apa? Isi haul itu ada membaca Yasin. Salahkah orang baca Yasin? Angkat tangan. Siapa yang menyalahkan orang membaca Yasin? Di dalam orang haul ada baca Yasin, ada tahlil. Salahkah orang bertahlilan? Salah. Di dalam haul ada baca manaqib Sahihul Haul. Salahkah orang baca manaqib? Tapi manaqib tidak pernah terjadi. Guru zaman Rasulullah tidak pernah membaca manaqib sesama. Rasulullah tidak pernah membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Jelas Rasulullah tidak pernah membaca manaqib sesama Madani, karena sesama Madani belum hidup, belum lahir. Kita aluri aja dulu orang ini, aluri aja dulu, aluri terus, dialuri aja dulu. Kalau dia berpaham seperti itu, pertama dia sombong. Apa sombongnya dia? Merasa paling benar, merendahkan pemahaman orang. Yang kedua, mata rantai keilmuan dia bermasalah. Yang ketiga, sekolah dia di mana? Yang keempat, namanya dia jadi guru siapa? Yang kelima, mata rantai kitab yang dia baca dan dia pahami itu sampai ke pengarang kitab itu. Jangan berpaling itu guru din. Kita nak jelas-jelasnya. Justru dia berpaling ini membuat umat bingung. Rasulullah itu diceritakan oleh Allah tentang 7 orang
yang tidur di dalam gua. Wala bithu fi kahfin salasami'atin sinina wazdadu tis'ah. Mereka tidur di dalam gua salasami'atin sinina wazdadu tis'ah, 309 tahun. Itu manakib kada? Manakib kada tuh? 309 tahun tidur di dalam goa. Goanya itu berada di negara Yordania. Diceritakan kepada Rasulullah. Ada namanya dalam surah Kahfi. Berarti surah Kahfi itu menceritakan tentang waliullah. Allah sanggup menidurkan perasa mereka hanya satu malam, padahal tidurnya 309 tahun. Tadi yang sudah mulai. Apakah itu bukan manakib? Bagaimana cerita Luqmanul Hakim mendidik anaknya? Bagaimana cerita tentang Al-Imran? Bagaimana cerita tentang Siti Maryam dalam surah Maryam? Salahkah kau membaca manakib? Karena mereka ada punya keistimewaan yang diberikan Allah. Bagaimana keistimewaan Syekh Salman Al-Madani? Gurunya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari begini alim dan hebatnya, apalagi gurunya itu Syekh Salman Al-Madani. Apa jawabannya? Berilah. Nah, boleh begini. Jangan lihat nembak-nembak orang haul. Lihati isi haul itu apa. Kalimat haul itu setahun. Kalau di daerah Jawa 1000 hari kan. Ya, peringatan untuk kita meneliti antara zaman kita dengan zaman Sayyidul Haul, supaya kita yang hadir ini namanya hadir, supaya tahu mana ulama hebat ini. Kalau sama Rasulullah wajib kita mengetahui, tapi dengan kita datang ada situ Gajah Malakib, mereka itu lebih dekat dengan masa kita. Tanyai anak cucu piana, siapa Pangeran Antasari? Orang Kalimantan Selatan ada tahu Pangeran Antasari. Tanya aja anak cucu pian. Nang wayang ini lah. Pangeran Antasari itu siapa? Orang Kalimantan asli. Hari-hari kabejar masih nukar barang melewati bundaran. Siapa di bundaran itu? Mobil tank aja. Ini gara-gara kadang tahu lagi. Para pejuang orang di Kalimantan Selatan. Siapa Demang Lekman? Itu situ lapangan sepak bola aja hanya boleh catok ya. Lihat pengaruh karena kita buta jasa para pahlawan daerah kita. Apalagi zaman yang diputar G30 PKI. Siapa Jenderal Ahmad Yani? Jalan terpanjang. Wah. Itu akibatnya tuh. Lalu public figure, contoh teladan untuk ada lagi. Gimana hendak dipaksa kita memperjuangkan Republik Indonesia dengan para pahlawan pejuang aja kita buta sejarah. Nah di sini Pak kita perlu manakib itu dibacain, manakib guru-guru kita, gurunya guru kita. Nah lalu dari Syekh Muhammad Syekh Kashmul Anwar mendidik guru Bangil, mendidik guru Syarani Arif. Guru Bangil pun mendidik Syekh Al-Alim Al-Allama Arifillah Syekh Zaini bin Abdul Ghani. Dididik oleh guru Bangil, dididik oleh guru Syarani Arif. Kemudian guru Bangil menyuruh, berangkatlah di kampung Mekah, temui Sayyid Amin Qutbi, berguru lawan Habib. Sayyid
wah ini mainan ba'alawi. Nah, orang itu tanda kada punya mata rantai keilmuan dengan para habaib. Sayyid Amin Qutbi rekomendasi dari guru Bangil, maka berangkatlah guru sekumpul, ketemulah dengan Sayyid Amin Qutbi, digembleng oleh Sayyid Amin Qutbi, kemudian digembleng Syekh Sulaiman Qurbi, kemudian digembleng oleh Syekh Saman Al-Madani. Mubuk apa namanya ini, Datuk Kalampayan digembleng oleh Syekh Sulaiman Qurbi, Datuk Kalampayan digembleng oleh Syekh Syekh Saman Al-Madani. Guru sekumpul digembleng oleh Syekh Amin Qutbi. Syekh Amin Qutbi melahirkan ulama besar, murid-murid beliau, Syekh Syarani Abdul Baqir, Syekh Syarani Arif, Guru Kasbul Anwar. Pantas guru sekumpul menjadi ulama besar karena didikan dari ulama besar, Hebatnya guru sekumpul, lebih hebat lagi gurunya. Guru yang hebat tidak bisa melahirkan murid yang hebat, tapi murid yang hebat pasti dari didikan guru yang lebih hebat. Jangan bingung ya, kalau kamu mau murid yang hebat pasti lahir dari didikan guru yang hebat. Guru yang hebat belum tentu bisa melahirkan murid yang hebat. Kayak apa guru sekumpul itu? Siapa yang mendidik? Guru Syarwani Abdul Baqir. Berarti guru Syarwani Abdul Baqir gurunya guru sekumpul. Siapa yang mendidik Guru Syarwani Abdul Baqir? Guru Kasbul Anwar, paman beliau. Siapa yang mendidik Guru Kasbul Anwar? Syekh Amin Qutbi. Terus sampai mata rantai kepada guru-gurunya, sampai kepada muhadis seperti Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Nafi', Abdul bin Umar, Rasulullah, Jibril, Allah Ta'ala. Dia siapa mendidik? Makali. Nah ini kita hati-hati nih, buta sejarah berbahaya. Nah kemudian Guru Kasbul Anwar menjelaskan karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Nah ini penjelasannya Guru Kasbul Anwar. Artinya qiyamu binafsih, yakni berdiri dengan sendirinya. Nah ini hati-hati nih, ilustrasi ini. Berarti kalau Allah Ta'ala guru qiyamu binafsih, berdiri dengan sendirinya, jangan tabayanglah betis, jangan tabayang kaki. Hati-hati. Berarti Allah Ta'ala tuh berdiri dengan sendirinya. Berdirilah kada kayak kakak-kakak dahulu. Napa kakak-kakak tuh? Berabah dahulu. Berabah. Langsung berduduk lah. Berabah dahulu, berbaring. Setelah itu tengkurap. Setelah tengkurap, ayo bang, cucu, ibu, ayo. Setelah tengkurap, betin kamu kalau dahulu berduduk langsung lah. Anak ibu aja nak ulun nak, bapak-bapak ini sangat ngejauh gue. Setelah tengkurap, berduduk betin kamu lah. Oh berduduk dahulu. Ada hobitin kamu jangan kalau berduduk dahulu. Bujur lah bu. Imbah berduduk, barabah, tengkurap, berduduk. Itulah. Imbah berduduk. Ketingkau. Imbah ketingkau. Bekisut tuh apa? Bekisut tuh Bon. Oh, apabila ada betingkau bekisut, ulun kadingat lagi. Imbah betingkau atau ada betingkau bekisut.
berarti berkisut mendeting kau pasti sudah bisa berduduk. Ya, ini itu. Nah, mau dipadakan Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, berarti Tuhan ini kali mendeting kauman lah. Ilustrasi itu bisa membuat kita syirik. Itu manusia berproses. Hati-hati, kalimat berdiri dengan sendirinya jangan diilustrasikan Allah Ta'ala itu laki hancur keyakinan. Apa maksudnya? Maksud berdiri dengan sendirinya dijelaskan. Makanya aja penjelasan, jangan membaca terjemah lalu diilustrasikan lalu dijabarkan menurut asumsi, nanti sesat umat. Makanya dijelaskan oleh Tuan Guru Kiai Kasbul Anwar, pamannya Guru Bangil. Guru Bangil menggembleng Guru Sumbo. Lihat, wah ini masih ada namanya Guru Sumbo. Nah itu orang buta kealiman orang, itu masalahnya. Dan wahdaniyat, yakni esa, maha suci segala sifatnya yang tinggi daripada lawan. Nah lawanannya atau yang menyerupai. Nah ini masih tekstual, pahamannya belum Bapak Ibu. Qiyamu ta'ala binafsi, apa maksudnya qiyamu binafsi? Kalau dimaknai berdiri dengan sendirinya, belum lagi, itu masih terjemahan dari qiyamu ta'ala binafsi. Belum keterangan, belum teksnya dulu dibaca. Makanya ulun terjun orang menerangkan gini-gini, Pak tekstualnya apa? Pak referensinya apa? Pak letterlexnya apa? Pak kita kembali kepada teks, ini sudah arahnya kemana ini? Kembali dulu, kita kerucutkan dulu, jangan melebar, nanti bingung kesimpulannya bagaimana. Nah ini kan banyak tuh, ketika membahas suatu permasalahan ilmu melebar, kita kembali kepada teks. Mana teksnya? Kita pahami teks itu karena pemahaman, penjabaran, keterangan terikat seseorang itu dengan pemahamannya kepada teks. Nah makanya ini teksnya dulu, qiyamu binafsi, yakni berdiri dengan sendirinya. Apa maksudnya? Belum, nanti keterangannya belum. Dan wahdaniyat, yakni esa, satu-satu. Mahalnya ketuhanan yang maha satu mahal. Esanya itu yang mahal, ketuhanan yang maha satu paling mahal. Itu kalau diganti bayar. Jangan ketuhanan yang berkebudayaan, khianat dengan para pencetus Pancasila. Itu paling mahal Bapak Ibu. Dalam Pancasila itu yang paling mahal ketuhanan yang maha esa. Apabila yang maha esanya itu cacat, hancur sudah semua. Itu ada agama di situ ada keyakinan di situ. Nah di bawahnya itu dari pemahaman tentang ketuhanan yang maha esanya. Nah ketuhanan semua agama masuk di situ. Yang maha esa hanya satu, yaitu agama Islam. Karena para pencetus Pancasila semuanya orang yang beragama Islam. Nah itu jangan diubah-ubah, itu berbahaya. Berarti itu masuk dalam ayat Qul huwallahu ahad. Mana Pancasila bertentangan dengan Quran? Tapi kalau ikam Ulumpian itu Pancasilais menabrak agama Islam, berarti agama pian yang bermasalah. Makanya pian bermasalah pemahaman pian tentang Pancasila. Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Kalau dibentur-benturkan, itu kedangkalan dia memahami agama. Lalu dia mengaku, aku Pancasilais, makan pais saja dia. Nah, kembali lagi. Esa, maha suci. Allah Ta'ala suci. Allah Ta'ala tidak bisa diandai umpama misalkan. Nah, itu hati-hatilah. Ini kembali hubungannya kepada pengajian yang telah kita bahas. Kalimat maha suci itu Allah Ta'ala nggak bisa diandai umpama misalkan. Allah Ta'ala tidak bisa dibayang-bayangkan. Allah Ta'ala kadakawa dibayang kira-kira begini, kira-kira begitu, nggak bisa.
dulu kepada sifatnya Allah. Terus, Maha Suci segala sifatnya yang tinggi. Sifat-sifatnya Allah yang wajib kita ketahui 20 sifat. Mulai wujud, dan pokok sampai mutakalimah. Itu sifat-sifatnya Allah yang maha tinggi, yang tidak boleh selain Allah bersifat-sifat yang dimiliki Allah. Tidak boleh. Daripada lawannya sifat 20 wujud, lawannya ada. Yang sebenarnya ada Allah, lain pada Allah, ada diadakan Allah. Karena sebelum diadakan Allah ada dia juga asalnya. Belain sudah. Yang ada Allah, lain pada Allah, diadakan Allah, beda sudah. Ini pencok ini bibi ini pembuat pencok. Berarti yang membuat pencok ini bibi ini pembuat pencok ini buatan bibi. Berarti pencok ini pembuatan bibi ini pembuat pencok dan bibi sama kacak sini semua. Berarti semua yang diciptakan Allah tidak ada bersifat seperti yang dimiliki Allah. Nah, itu kembali ke situ lagi, terus kadilah. Atau yang menyerupai kadakawa disasarupakan Allah Ta'ala itu ada Allah. Nah, berarti apabila muncul ilustrasi, muncul hayalan, muncul kira-kira, muncul andai kata, umpama misalnya semuanya baik bisikan syaitan, sekutu mutlakan menyerupai, atau yang menyerupai sekutu mutlakan. Sekutu itu yang Allah Ta'ala itu ada nama lain, karena Allah Ta'ala Maha Kuasa dibantu dengan nama lain. Nah, makanya jangan tapi percaya Bang, lawan bulan pawang hujan itu. Pawang hujan, nama atau hujan itu siapa? Allah. Buktinya pawang hujan itu kehujanan. Nah, kudrat sifat yang dimiliki Allah. Berarti kalau kudrat sifat yang dimiliki Allah, siapapun tidak punya kudrat. Hasan Sin sudah mati, Hadis Sin sudah itu mati. Fir'aun yang mengaku Tuhan, mana orangnya? Nampilan jaga-jaga, matian juga, Ajrail. Nah, kan tidak, kalau punya sifat kudrat, punya sifat kudrat hanya satu, Allah. Kudrat berarti kuasa. Nah, tertanam di dalam hati kembali, siapapun yang berkuasa, tetap kan ada masanya meletakkan kekuasaan itu. Siapapun yang berkuasa, dia akan meletakkan kekuasaannya itu. Ibarat pemain sepak bola, gantung sepatu, gantung sepatu. Kayak dia nih, kemana anjir gue itu, goes kah, sepeda, begini, ngomong kawan, kayaknya ada masanya ada kawan lagi. Sadang-sadang sudah umur 60, parat sudah antara 60, 70, Nabi umur umatku tuh antara 60, 70, sadang sudah goesnya ke masjid aja. Ini kira mahina orang kada. Ulun gue kata orang kalau tahu umur. Nah, terus lagi, ya ini pada zatnya, asas pada zatnya. Zat Allah Ta'ala kadang kalau diumpama misalkan sudah dibahas, atau segala sifatnya Allah kadang kalau diserupakan dalam sifat siapapun, atau afalnya perbuatan Allah kadang kawa dicampur oleh orang-orang lain. Allah memang ada hujan, kadang kawa awang hujan itu menggeser awan, dasar Allah tak menggeser, bukan awang menggeser. Tapi guru-guru melihat gurulai, awak mengaku menggeser awak gurulai, saatnya ada hujan gurulai di tempat bermakan tilang gurulai. Turun surah melihat, anak Allah, awak itu ada punya
kodrat, syirik. Kita ini rajinnya gitu, apalagi melihat limbat. Mana limbat ini garing nggak sudah? Limbat, kalau mana ada pesawat, manusia beton, belum lagi. Karena la haula wala quwata illa billah juga. Nah, melihat maka itu hati-hati, iman dijaga. Dan maha suci ya Allah daripada yang memperanakan dia. Nah, Tuhan kalau benar memperanakan berarti adalah abahnya Allah. Mun ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, tolonglah carikan Tuhan kain, Tuhan kakek. Karena Tuhan itu adalah beranak. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ini lagi penistaan agama. Ini. Nanti sampai tiga orang penistaan agama pulang. Ada Tuhan Bapa, carikan Tuhan kain. Kenapa tidak ada cerita Tuhan kain? Berarti bahasa Indonesia sudah salah. Ada Tuhan Anak, berarti ada harapan bercocok. Ada Tuhan Mama, berarti ada Tuhan apa ada? Inilah. Terus demikian anak ada dia juga. Tuhan beranak, ada anak, berarti ada harapan, ada cucu. Kalau Tuhan ada anak, berarti ada abah, ada mama. Kalau ada abah, ada mama, berarti ada kain, ada ini. Lam yalid walam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan segala sahabatnya Allah ada. Allah ada juga sahabat. Kalau baik dengan Allah berkuasa karena didukung oleh sahabat-sahabatnya ada. Nah, ini akan dibahas minggu depan. Sifat yang kelima, qiyamu binafsi. Apa maksudnya? Nah, tadi baru tekstualnya, belum pembahasannya. Insya Allah minggu depan kita sambung. Nah, mudah-mudahan sehat, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Iya, kalau iya karena setahun ini masya Allah. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا ارحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار اللهم ارزقنا صحة في تقوى اللهم ارزقنا صحة في تقوى اللهم ارزقنا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.